Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Dwi Kardini dengan NIM 10520240114. Di sini saya akan membuat tugas ujian akhir semester pada mata kuliah pembelajaran IPS dasar. Di sini saya ingin membahas tentang anak berkebutuhan khusus pada pembelajaran IPS, terutama pada anak yang mengalami disleksia. Disleksia adalah gangguan yang menyebabkan seseorang mengalami kesulitan dalam membaca, mengenal huruf, memahami kata, dan memahami suatu bacaan. Anak disleksia ini memiliki kecerdasan yang sama seperti anak pada umumnya. Namun, mereka hanya membutuhkan cara belajar yang berbeda agar mereka lebih memahami materi pembelajaran dengan baik. Di sini, saya akan membahas tentang anak kelas 5 SD yang mengalami disleksia pada pembelajaran IPS mengenai keberagaman budaya Indonesia. Seorang guru menyuruh siswa untuk membaca materi pada buku pembelajaran dan mendiskusikannya secara kelompok. Namun, siswa tersebut mengalami kesulitan dalam membaca teks yang sangat panjang sehingga membutuhkan waktu yang sangat lama. Akibatnya, siswa tersebut menjadi kurang aktif dalam diskusi kelompok dan tidak dapat menjawab pertanyaan dari guru. Selain berdampak pada pembelajaran, kondisi ini juga dapat menurunkan rasa percaya diri siswa karena siswa tersebut merasa tertinggal dibandingkan dengan teman-teman yang lainnya. Menurut para peneliti, siswa disleksia ini mengalami hambatan dalam memahami informasi yang disajikan secara tulisan, sehingga memerlukan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya. Permasalahan ini dapat dianalisis menggunakan teori konstruktivisme sosial dari Lev Vygotsky. Lev Vygotsky ini mengatakan bahwa siswa akan mudah memahami pembelajaran apabila dia mendapat bantuan dari gurunya dan teman sebayanya. Konsep ini dinamakan juga sebagai Zone of Proximal Development atau ZPD. Dalam kasus ini, guru memberi pendampingan kepada anak disleksia, sedangkan teman sebayanya akan membantu anak disleksia ini dalam memahami pembelajaran dengan bahasa yang sederhana dan dapat dipahami oleh anak disleksia, sehingga anak disleksia ini dapat memahami pembelajaran IPS. Selain itu, teori multiple intelligence yang dikemukakan oleh Howard Gardner juga relevan dengan kasus ini. Gardner menjelaskan bahwa anak memiliki kecerdasan dan cara belajar yang berbeda. Oleh karena itu, pembelajaran tidak hanya boleh berfokus pada membaca dan menulis. Pada pembelajaran IPS mengenai keberagaman budaya Indonesia, guru dapat menggunakan media visual seperti gambar rumah adat, peta perbesaran suku bangsa, video kebudayaan daerah, dan yang lainnya. Penggunaan media visual ini dapat membantu siswa disleksia dalam memahami materi pembelajaran tanpa menggunakan teks yang panjang. Untuk mengatasi permasalahan ini, guru perlu menciptakan pembelajaran yang inklusif, menyederhanakan materi pembelajaran, dan membuat media pembelajaran yang menarik. Selain itu, sekolah juga harus menciptakan lingkungan yang mendukung dan menghargai perbedaan kemampuan setiap siswa. Dapat disimpulkan bahwa siswa disleksia ini mengalami kesulitan dalam pembelajaran IPS ini karena pembelajaran IPS ini terlalu banyak menggunakan bacaan dan teks yang sangat panjang. Namun, melalui dukungan guru, teman sebaya, dan metode pembelajaran yang sesuai, siswa disleksia ini akan dapat memahami materi pembelajaran dengan baik dan mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.